Nah, Fis, kita kan kemarin lagi bahas Bakar-bakar sampah. Bapak itu hobi banget loh, Iya, bakar-bakar sampah. Dan itu udah jadi kayak ya di sekitaran kita, entah di perkotaan atau pedesaan itu Iya. pasti ada orang bakar-bakar sampah kayak gitu. Iya, betul. Asapnya yang ganggu banget lah, bikin jemuran bau kosong gitu. Tapi yang ternyata bakar-bakar sampah ini nggak cuman itu ya, nggak cuman kalau kita lihat sekarang sebagai tradisi atau budaya ya. Ternyata bakar-bakar sampah ini ada sejarahnya loh. Dan zaman Belanda dulu malah dianjurkan dan disuruh. Ya, kita tarik mundur lagi nih. Kita tarik mundur lagi ke masa kolonial Belanda dulu ya. Kalau kita tarik mundur, waktu Indonesia belum kenal plastik nih, Iya. sekitar abad 19 sampai 20, Iya. mayoritas sampah itu organik, Fis. Oh iya, karena dulu belum ada plastik ya, jadi sampah itu masih organik ya? Organik, sisa-sisa makanan. Iya. Dan kalau sampah organik itu ngolahnya juga lebih enak ya, dia bisa juga jadi itu, makanan ternak. Makanan ternak bisa, Iya, jadi dan pupuk organik bisa. Kalau dibakar, abunya itu bisa jadi pupuk organik ya? Iya, jadi itu juga apa? Batu bata, campuran batu bata pada saat itu. Dan itu sampahnya belum ada plastik ya, Belum masih ada plastik. sampah organik ya. Bakar-bakar sampah itu zaman dulu itu buat itu malahan buat bersosialisasi. Jadi kalau kita sore hari atau pagi hari bakar sampah kan kita nungguin tuh sampai mati. Jadi kita bisa sambil ngobrol sama tetangga Iya, kayak gitu. betul. Dan juga dipercaya buat ngusir roh jahat. Lagi-lagi. Roh jahat lagi. tipikal. Dan juga untuk mengusir serangga kayak Iya, gitu. tapi asapnya. kalian jangan berpikir pagi-pagi ngapain sih bersosialisasi. Ya mereka lagi bertani, coy. Iya, Nggak iya. ada perkantoran. Iya, sekarang. zaman dulu ya. kayak gitu. Jadi, Fis, pada saat itu penyakit kolera, tifus, sama malaria itu sering meledak. Iya, Makanya iya. pemerintah Belanda waktu itu itu membolehkan masyarakat membakar sampah. Malah dianjurkan dan disuruh ya. Dianjurkan, Iya. Oh. Karena memang sanitasi waktu itu tuh buruk gitu loh. Jadi asapnya itu bisa buat itulah ya, mengurangi malaria untuk mengusir nyamuk. Mengusir Dan nyamuk. juga serangga-serangga kayak kecoa yang bikin penyakit apa? Pes itu ya. Pes. Iya. Karena zaman dulu itu ya itu tadi belum ada TPA, kalau di sini sekarang TPA ya. Zaman dulu belum ada. Tapi Pengelolaan sampah. dulu ada loh, Fis, zaman Belanda tuh pemerintah Belanda mengadakan petugas kebersihan. Naik Iya. kuda dia. Oh. Naik kuda ngambilin Iya. sampah, ini kota-kota besar. Tapi hanya itu ya, cuman di daerah-daerah elit lah ya. Iya, Daerah di elitnya daerah- Belanda. Kota-kota kayak Batavia, Surabaya, Iya, Semarang, betul. kayak gitu. Jadi sampahnya dikumpulin di satu lapangan dibakar. Iya. Dan untuk si tempat tinggal para pribumi nih, dia nggak ngasih itu ya, fasilitas itu ya. Jadi Iya. malah cuma disuruh untuk membakar Bakar sampahnya. aja gitu. Tapi kalau zaman dulu kan karena itu tadi ya, sampahnya masih organik, nggak tahu ya kalau di medis apakah itu lebih aman daripada zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan campur sampah plastik ya. Iya, campur sampah plastik. Tapi masalah itu muncul ya ketika di tahun 1970-an ketika produk plastik ini masuk secara besar-besaran di Indonesia. Nah, data dari World Bank ya, ketika sampah plastik itu mulai masuk secara besar-besaran khususnya di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara ini masih belum ada itu apa namanya proses fasilitas untuk mendaur ulang si plastik ini gitu loh. Jadi mengolah sampah. Iya, mengolah sampah, jadi ya tetap aja dibakar itu tadi. Nah, ini jadi titik parahnya gitu loh, karena kebiasaan kita yang kebiasaan orang-orang dulu yang bakar sampah organik, jadi kecampur sama plastik, gitu iya. loh. Yang jelas, yang pastinya ya dia itu menimbulkan zat-zat bahaya ya, Iya. kayak dioksin, uran dan lain-lain lah ya dari asapnya itu. Nah, selain faktor kebiasaan ya, menurut data KLHK tahun 2022 menunjukkan hanya sebesar 62% rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pengelolaan sampah. Jadi yang nggak dapat fasilitas ini ya nggak ada cara lain selain membakar. Bener banget. Jadi di beberapa daerah itu TPA jauh. Iya, dan ongkosnya juga mahal. Ongkosnya mahal gitu. Jadi ya solusi terbaik bakar aja gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat dari secara dampak lingkungan ya, pembakaran sampah ini berkontribusi pada polusi udara secara global ya. Menurut UNEP 2018 mencatat open burning menyumbang emisi karbon hitam yang tentunya mempercepat itu ya pemanasan global. Pemanasan global. Gitu. Nah, dari sisi kesehatan, Fis, menurut riset Lemix 2024, itu pembakaran sampah plastik itu menghasilkan zat karsinogenik, aduh susah banget. Yang dapat memicu kanker ya, juga gangguan pernapasan lainnya ya. Betul. Jadi ini bukan cuma asap atau bau yang mengganggu ya, ini juga Udah ya masuk itu mengancam nyawa kita lah ya, mengancam kalau nyawa. terlalu sering menghirup asap bakar-bakar sampah kayak gitulah.
Tapi sebenarnya di Indonesia ini kan udah ada itu ya Peraturan. diatur di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga ada permennya ya. Ada peraturan Menteri iya, Lingkungan Hidup. Iya betul, P70 2016. Jadi udah ada peraturannya, tapi ya tetap aja ya karena kebiasaan di sini lah, membuat peraturan penegakannya itu kurang tegas gitu loh. Jadi ya tetap masih ada aktivitas pembakaran sampah, bahkan sampai hari ini pun juga masih ada. Pastinya di daerah kalian juga ya masih ada lah ya tetangga-tetangga yang suka Tapi emang sampah. bakar-bakar tuh asik loh, Fis. Bakar-bakar tuh asik loh. Iya, aku sih suka bakar-bakar. Ya intinya ya kalau pembakaran sampah ini ya itu tadi alasannya karena nggak semua area ini punya tempat pengelolaan sampah kayak gitu, dan nggak semua masyarakat bisa membayar gitu loh untuk pengelolaan sampah ini. Selain harganya mahal, jauh, biasanya juga jaraknya jauh, jadi solusi tercepat bagi mereka adalah membakar sampah. Ya, tapi kalau kita lihat faktanya ya di beberapa daerah, contohnya di daerah rumahku itu pengelolaan sampah ada. Tapi tetap aja mereka suka bakar-bakar sampah, bahkan sampai jam 2 malam, jam 1 malam itu kalau aku kebangun gitu dari tidur ke toilet, dan kebetulan toiletnya itu ada jendela lah terbuka, asapnya itu masuk, jadi jemuran itu kalau pagi bau gosong semua. Ya kan kebanyakan yang bakar-bakar tuh ya orang tua-tua lah. Iya. Generasi kita tuh kayak minim banget gitu loh yang bakar-bakar. Ya untungnya sih kayak gitu, lebih apa ya, awareness-nya lebih ada gitu loh soal kesehatan, polusi asap kayak gitu. Ya itu tadi ya, ternyata bakar-bakar sampah ini nggak cuman kebiasaan masyarakat ya di sekitaran kita lah, ternyata ada sejarah panjangnya gitu. Iya, ada sejarah panjang. Bahkan sampai jadi ya nggak heran lah sampai sekarang masih dilestarikan. Tapi ya agak bingung juga ya, agak bingung karena di beberapa daerah kan nggak ada tempat pengelolaan sampah gitu loh. Mereka juga mau buang kemana gitu loh. Jadi ini harus jadi catatan penting oleh para pemerintah ya, untuk pengelolaan sampah ini harus rata lah. Karena ya nggak enak juga kalau ya ini udah masuk ke isu kesehatan. Iya betul. Asapnya itu benar-benar ganggu sih kayak gitu. Selain pembakaran juga kalau sampah dibiarin membusuk juga penyakit juga gitu loh. Ya itulah ya fenomena atau kebiasaan masyarakat yang ternyata itu nggak cuma sekedar kebiasaan aja, ada sejarahnya. Ada gitu. sejarahnya, ada sejarah panjang di belakang. Di belakangnya gitu. Jadi ya kalau kita pikir bingung juga sih ya, karena ada pengelolaan sampah nggak merata. Jadi gimana cara mengelolanya juga? Ya itu mereka memutuskan untuk membakar sampahnya aja. Ya itulah ya sekelumit sejarah tentang pembakaran sampah, sejarah singkatnya lah ya. Nanti aku udah cantumin sumber-sumbernya di deskripsi. Nanti kalian bisa observasi sendiri lah. Ya betul. Kalau ada kurang-kurangnya langsung aja komen di bawah atau mau ngeralat ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng buat tahu fakta-fakta menarik lainnya lah yang akan kami sampaikan. Sampai jumpa lagi. Dadah.